Nama Neneng cukup terkenal di kawasan Tambun, Jawa Barat. Tak hanya itu, wanita ini juga menjadi incaran para lelaki yang berusaha untuk mempersunting dirinya. Pasalnya, Neneng mempunyai kecantikan dan keindahan tubuh yang sangat luar biasa. Bahkan di kampung Mabelan tempat Neneng tinggal, ia mendapat julukan sebagai prima donna desa. Sebagai seorang sinden, Neneng seringkali mendapat panggilan untuk menghibur di acara hajatan. Bermula hanya di daerah tempat ia tinggal, nama Neneng mulai dikenal oleh banyak orang. Akhirnya, setiap malam ia harus berkeliling dari desa ke desa yang lain untuk memberikan hiburan. Keahlian Neneng dalam menari dan berjoget memang patut diberi acungan jempol. Sehingga tak heran jika dalam penampilannya banyak laki-laki yang nyawer sekedar untuk bisa berjoget dan menyentuh tubuh Neneng yang sangat menggoda. Makin sering Neneng menghibur, makin banyak laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan cinta dari Neneng. Setelah sekian lama hidup melajang, akhirnya Neneng membuka pintu hatinya pada seorang pria yang sangat mencintainya. Sebut saja pria itu Nandar. Singkat cerita, Nandar berhasil mempersunting Neneng dan mereka membangun biduk rumah tangga yang sangat bahagia. Sayang, kebahagiaan yang mereka rasakan tak pernah terasa lengkap karena setelah 5 tahun mereka menikah, mereka belum juga diberikan keturunan. Merasa tak bisa mendapatkan apa-apa dari Neneng, akhirnya Nandar mulai menebar pesona dengan wanita lain yang tak kalah cantik dengan istrinya. Alhasil, perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami terdengar juga ke telinga Neneng. Merasa kecewa, tak ada lagi kata sepakat dari mereka berdua. Akhirnya, pasangan ini memilih untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, Neneng menjalani hidup seorang diri meski termakan oleh usia, namun kecantikan dan keindahan tubuh Neneng seakan tak pernah luntur. Sehingga tak heran jika masih banyak pria yang berusaha untuk mendapatkan dirinya. Ini juga yang membuat dalam waktu singkat, Neneng berhasil menemukan pria kembali yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Sebut saja pria itu beruntung bernama Majid, seorang pria yang berasal dari desa tetangga. Tak ingin membuang waktu terlalu banyak, mereka memutuskan untuk segera mungkin melangsungkan pernikahan. Saat hari paling bersejarah itu dilangsungkan, Neneng mendapat sebuah bingkisan dari sang mantan suami. Karena masih memiliki rasa cinta dengan mantan suaminya, akhirnya bingkisan tersebut disimpan dengan hati-hati. Ketika para tamu mulai pulang satu persatu, Neneng kembali teringat akan bingkisan yang diberikan oleh Nandar, mantan suaminya. Ketika bingkisan itu dibuka, hanya terdapat sebuah tusuk konde yang sudah sangat usang. Namun, ada sebuah kejadian yang cukup mustahil saat kotak tusuk konde itu dibuka, karena dari kotak tersebut keluar kumpulan asap putih disertai bau kemenyan yang sangat menyengat hidung. Ternyata asap itu menimbulkan dampak yang sangat dirasakan oleh Neneng. Jika sebelumnya kedua belah matanya dapat melihat, saat itu hanya mata sebelah kanan yang dapat melihat. Bahkan asap itu tidak saja membuat matanya buta,
tapi juga menyebabkan kondisi fisik nenek kian makin hari makin melemah. Karena sering sakit-sakitan, akhirnya nenek memutuskan untuk meninggalkan profesi sebagai sinden. Berbagai upaya penyembuhan mulai dilakukan oleh pasangan suami istri ini, tetap saja hasilnya tak pernah memuaskan. Namun dari sekian hasil banyak paranormal yang didatangi, daya tarik kesimpulan kalau nenek terkena guna-guna yang dikirim oleh yang merasa sakit hati padanya. Konon orang yang tega melakukan hal ini pada nenek adalah mantan suaminya sendiri. Mungkin Andar masih mencintainya nenek, sehingga ia tak rela jika mantan suaminya membina rumah tangga dengan orang lain. Sayang, rumah tangga yang mereka bangun harus terlewat dengan cepat, karena takdir Majid yang sangat mencintai dan menyayangi harus pergi meninggalkan selama-lamanya karena sakit yang tak kunjung sembuh. Rupanya kematian sang suami membuat penyakit nenek juga semakin parah, hingga pada akhirnya nenek menyusul jejak suami tercintanya. Masyarakat yang ketika mendengar nenek meninggal segera mendatangi untuk mengurus jenazahnya. Setelah proses pemandian sampai mensolat selesai, mayat pesinden ini siap untuk dimasukkan ke liang kubur. Ketika semua telah siap, tiba-tiba terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Jenazah nenek yang tadinya terbujur kaku tiba-tiba bergerak kencang hingga membuka tali pocong dan kain kafan yang menyelimuti tubuhnya. Kejadian misterius tersebut tentu saja membuat para pengiring jenazah gempar. Bahkan ada pula yang mengambil langkah 1000 karena ketakutan. Apa yang terjadi pada diri saya, ucap nenek penuh keheranan. Ketika sadar kalau nenek sedang benar-benar hidup, para payatun kembali menghubungi jenazah nenek. Kami kira kamu sudah mati, Neng. Penduduk sini telah siap memakamimu, ucap seorang pelayat. Hah? Siapa yang mati? Saya masih hidup kok, tegas nenek meyakinkan. Kejadian aneh lainnya dialami juga oleh pesinden ini. Jika sebelumnya mata sebelah kiri tak bisa dipergunakan untuk melihat, saat itu semua kembali normal. Begitu juga dengan keadaan fisiknya. Jika tadinya terlihat lemah, saat itu nenek terlihat sehat dan segar. Kejadian aneh yang dialami oleh nenek tersebut tentu mengundang banyak pertanyaan bagi orang lain. Bahkan ingin mengetahui kisah dialami oleh sang penari sinden itu. Semua rasanya seperti mimpi. Saat itu saya melihat ada sebuah cahaya yang terang menyinari tubuh saya. Tak berapa lama sinar terang itu pun memudar. Bersamaan dengan berlalunya sinar biru, muncul bayangan seorang laki-laki yang sangat besar. Seperti membisikkan, bayangan itu menjelaskan bahwa saya terkena guna-guna yang dikirim oleh Nadar. Bayangan yang misterius itu juga bersedia membantu mengusir guna-guna itu dari tubuh saya dengan syarat saya tak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya, tenangnya. Akhirnya sampai saat ini keinginan sosok misterius dipenuhi oleh nenek, dan ia dapat kembali menekuni profesi sebagai sinden yang telah lama ia tinggalkan.